Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kita. Hari ini kita kedatangan tamu, orang-orang yang luar biasa ini. Luar biasa titelnya, luar biasa perannya, luar biasa. Apalagi yang satu ini yang hitam ini, Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Oke, di sore hari ini teman-teman kita akan ngadain sebuah webinar yang berjudul UKM di persimpangan jalan antara konvensional dan digital. Dan untuk teman ngobrol ya, ini teman ngobrol. Tadi mintanya gitu ya, jadi biar santai gitu. Teman ngobrol kita sore hari ini, yang pertama ada Dr. Paul Wildan Savitri, STME, betul Pak? Banyak sekali keluar ya Pak. Bapak dari mana Pak? Jerman ya kalau nggak salah ya. Beliau ini staf ahli Kapolri bidang ekonomi. Memang Pak Kapolri ya, staf ahlinya Kapolri bidang ekonomi gitu ya. Penasihat ahli bidang ekonomi. Jadi bukan hanya pemerintahan Pak ya, kepolisian juga ngurusin ekonomi juga. Oh, harus diurusin Pak. Terus juga beliau ini ketua IC Malang, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, cabang Malang. Saat ini juga masih menjabat sebagai jurusan di ketua jurusan di FEB, ilmu ekonomi FEB Brawijaya, Universitas Brawijaya. Dan juga saya sempat lihat beliau sempat nyanyi juga di YouTube, kayaknya hobi menjadi penyanyi apa Pak? Kafe. Luar biasa beliau ini. Saya sendiri aja yang di UB juga nggak betah Pak, sekolah lama-lama Pak. Rasanya satu semester kayak 6 bulan gitu aja rasanya. Ini Pak Wildan ini luar biasa. Terus berikutnya ada Mas Denandis ini ya. Mas Denandis ini aktif di UMKM ya, melakukan pembinaan terhadap UMKM, pelatihan dan ini juga lulusan Brawijaya juga. Masih cuti ini saya. Masih cuti. Berarti masih muda sekali nih Mas Denandis. Masih cuti. Apa Mas? Kesuksesan kan bukan hanya masalah gelar, ya kan? Itu kan masalah ini aja. Karena ada juga gelar, kadang ada praktisi yang pinter meskipun nggak pakai sekolah. Nggak ya Pak Wildan ya? Oh ya, harus ya. Bener ya. Mas dari sini aktif di pendampingan UMKM. Nanti kita akan juga tanyakan ke beliau apa kira-kira kondisi UMKM saat ini, kesulitan mereka di mana dan macam-macamnya ya Mas Denis. Yang terakhir ada Mas Pakti Riza Hidayat SHLCA. Oh, CLA. CLA apa LCA Mas? Oh, CLA. Apa itu Mas? Gelar apa itu CLA? Oh, konsultan legal auditor. Ya, beliau ini pengacara dan sudah melanglang buana kemana-mana ya, sangat terkenal sekali. Ketika searching di googling di Yahoo, katanya orang googling di Yahoo. Ketika di Google itu namanya sudah banyak sekali menghiasi halaman 1 sampai 200 Google itu beliau semua. Mendampingi banyak UMKM juga Mas ya, di problem-problem di UMKM terkait hukum. Dan juga saya sempat baca berita Mas, ada menaungi 8.000 jiwa di Malang Raya ini. Apa maksudnya Mas? Oh, juga terlibat. Oke, siap. Beliau bertiga ini memang lulusan Brawijaya semua ya, dari satu universitas. Nah, kalau saya sendiri, nama saya David Rusdianto, sama juga dari UB juga ini Pak. Jadi hari ini UB Connection ya. Hari ini kita akan langsung ngobrol dengan beberapa pakar-pakar ini yang ada di Malang Raya. Yang pertama buat Mas Wildan ya. Kita manggilnya Mas saja ya. Boleh. Oh iya. Pak Wildan boleh. Pak Wildan atau Mas Wildan gitu ya. Atau Mas saja lah biar Mas Wildan. Pak Wildan,
karena selama ini kan kita juga tahu bahwa mungkin Mas Wildan sering ngobrol tentang ekonomi secara makro terutama di Indonesia. Kalau boleh dijelaskan Mas, kira-kira kondisi ekonomi sekarang ini bagaimana dengan COVID ini? Apakah masih stabil, resesi kah, atau perlu dikhawatirkan, atau kita masih bisa santai? Oke. Terima kasih Mas. Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam kolaborasi yang warahmatullahi wabarakatuh. menarik ya antara teman-teman UMKM, kemudian dari teman-teman hukum, kemudian dari ekonomi. Ini saya kira forum yang sangat representatif untuk mendiskusikan permasalahan UMKM terkait juga ada wakil dari UMKM juga. Walaupun UMKM di Indonesia ini kan banyak sekali ya. Mungkin kita juga tidak bisa mewakili mereka semua. Gitu. Jadi di berbagai diskusi saya kira sudah banyak kita lihat, data-data BPS juga sudah kita lihat. Kalau secara data makro ya, kita ini sudah mengalami resesi ekonomi ya. Jadi mulai dari kuartal 3, kuartal 2 sudah negatif. Tetapi kalau kita lihat mobilitas manusia ini sudah mulai bergerak ya. Misalnya di Jawa Timur atau di berbagai daerah kita lihat mobility karena PSBB yang sudah melonggar ini sudah mulai tinggi dan saya kira itu akan meningkatkan pertumbuhan ya, akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Saya kira di akhir tahun ini saya kira akan meningkat lagi. Cuma nilainya saya kira masih kalaupun positif itu sangat tipis ya, sangat tipis. Tapi beberapa prediksi itu mengatakan tahun 2024 ya kita baru normal seperti sebelumnya. Kalau kita mau lihat sebenarnya kondisi ekonomi global itu di awal 2020 itu sudah mulai menunjukkan penurunan sebenarnya. Ditambah dengan COVID ini tambah parah. Nah tentu saja ketika pandemik ini kalau di ekonomi itu kita sebut sebagai shock ya, shock economics ini pasti menurunkan aktivitas karena mobilitas tinggi akibat faktor kesehatan yang memang harus kita utamakan di situ. Jadi orang berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya kita masih bisa beraktivitas, kalau ini memang kita tidak bisa beraktivitas. Tetapi kalau saya sih optimis ya, karena apa? Karena kalau kita lihat dari berbagai macam indikator nilai tukar rupiah ini juga mulai menguat, kemudian indeks harga saham juga menguat, kemudian juga mungkin kemarin ada sempat ketika ada demonstrasi dan sebagainya, saya lihat juga memang berpengaruh tetapi tidak terlalu besar pada goncangan ekonomi. Ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Jadi masyarakat kita ini sekarang sudah mulai tahan dan mulai mereka sudah bisa melakukan rasionalisasi ya individu. Jadi kalau di ekonomi itu sebenarnya semua manusia itu berpikir rasional ya. Ketika dia mendapatkan satu kejadian atau shock, dia akan melakukan upaya-upaya dengan sendirinya. Ya. Ada yang bingung mungkin, ada yang mereka sudah melakukan banyak upaya-upaya dan ini memang kita lihat ya, termasuk yang kita lihat di sini adalah meningkatnya jiwa solidaritas dan kolaborasi. Nah itu akan menjadi, itu saya kira yang kemarin-kemarin itu menjadi perekonomian kita dan kondisi masyarakat kita cukup kuat. Ya. Selain memang pemerintah juga utangnya banyak ya untuk demi agar masyarakat kita juga lebih tahan gitu ya. Jadi kalau utangnya banyak, saya kira kalau kita lihat anak kita lapar ya saya kira ya kita tidak punya uang ya harus utang. Gitu. Kira-kira seperti itulah logika saya seperti itu sehingga kalau saya tadi sempat ketemu dengan teman-teman di BUMDes juga di desa sendiri, saya kira juga lebih optimis mereka daripada yang di kota. Itu kalau saya prediksi pemulihan ekonomi, saya yakin bahwa ke depan ini akan semakin baik dengan asumsi ceteris paribus ya, tidak ada lagi pandemik baru lagi, mungkin klaster baru lagi yang akan membuat kita akan semakin turun. Mungkin itu. Siap, berarti sebenarnya memang masih dalam koridor baik-baik saja gitu Pak ya, Pak Mas Wildan ya. Jadi masih oke lah, di Indonesia mungkin masih oke. Atau gara-gara memang orang-orang banyak yang langgar itu Pak, mungkin PSBB tetap jualan, tetap apa. Saya rasa mungkin ini ya, mungkin era new normal ini mungkin mereka beradaptasi dengan kondisi yang sekarang juga. Tapi ya. Saya kira ini kok, mereka
tidak melanggar, tapi saya kira juga mereka tetap protokol kesehatannya saya kira tetap disiplin. Kelihatannya banyak, tapi mereka pakai masker semua. Oh iya, betul. Dan kesadaran itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari itu, sehingga kalaupun sekarang beberapa tempat itu sudah mulai dibuka pelan-pelan, itu coba dilihat. Karena kemarin ketika mobilitas tinggi, jadi ketika mobilitas meningkat, itu case-nya meningkat tapi tipis. Jadi tidak signifikan terhadap mobilitas. Nah, mungkin itu pernyataannya agak berani ya, karena itu bisa mendorong orang untuk beraktivitas. Tapi menurut saya teman-teman atau orang-orang sekarang sudah rasional bahwa mereka juga walaupun pertemuan-pertemuan mereka tetap protokolnya cukup ketat. Ya. Berarti kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi juga ya Pak ya. Oke, berikutnya kita sama Mas Denis ini. Mas Denis, kalau Mas Denis ini kan sering kali mendampingi UMKM gitu. Saya juga sering lihat foto-fotonya mendampingi pedagang-pedagang kecil gitu. Kadang-kadang sampai kampanye-kampanye beli di warung tetangga. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau di secara makro tadi mungkin Mas Wildan nyampaikan sebenarnya kita tidak terlalu buruk ya kondisi ekonomi kita. Kalau di lapangan sendiri gimana Mas Denis? Teman-teman pedagang UMKM itu ngerasa berdampak nggak sih dengan kondisi kayak sekarang ini? Ngerasa gulung-gulung ya. Gulung tikar maksudnya ya. Ini santai aja Mas ya. Jadi kalau mulai dari 2020 per Maret ini, hampir 3 bulan itu khusus di Kabupaten Malang, Kota Malang yang kita dampingi itu di UMKM Berdaya ID, banyak sekali yang berubah. Jadi artinya mereka yang pertamanya jualan keripik tidak laku, akhirnya berubah jual dadakan masker. Nah itu yang waktu itu lagi ngetren, lagi naik ya. Dan hampir semua di komunitas di Kabupaten Malang itu hampir semua ada komunitasnya di setiap kecamatan. Dan setiap kecamatan ada juga per jenis untuk usaha UMKM-nya. Itu semua hampir rata-rata stagnan, Mbak. Itu Mas. Jadi ini sangat berdampak sekali bagi usaha mikro kecil ya. Itu sangat berdampak. Dan ini setelah beberapa kali untuk beberapa bulan ini mereka mulai tahu bahwa adaptasi untuk tetap bisa survive itu harus mengikuti arus. Jadi pertama awalnya setelah ada pandemi ini orang beralih ke digital. Nah sekarang digital itu setelah misalkan sudah mulai hilang, itu digital sudah mulai dipakai, itu mulai kebiasaan. Bukan berarti konsumen beralih lagi ke konvensional setelah PSBB, enggak. Tapi karena nyaman, jadi mereka lebih menggunakan digital. Salah satu contoh seperti ini. Salah satu yang kita dampingi di Kota Malang itu ada namanya Resto Pak Restu. Itu yang dulunya rame, terus setelah ada PSBB dia sepi. Akhirnya Resto itu menggunakan bebeknya diungkep lalu dibuat frozen food. Nah itu sekarang dia lakukan sampai sekarang. Dan itu sekarang permintaannya lebih banyak. Jadi orang setelah pandemi ini lebih senang untuk makan di rumah, kegiatan di rumah, apapun di rumah. Nah kalau UMKM tidak mau untuk digital, ya pilih aja mau buntung atau mau lanjut ini ya. Gitu ya. Siap, pilihannya di situ ya. Ya. Jadi sebenarnya UMKM juga harus sadar dan harus berani melakukan pivot mungkin ya sekarang ya. Jadi usahanya yang sebelumnya apa gitu. Kira-kira kalau kekuatannya misal mereka masih punya karyawan 10 orang, 20 orang barangkali bisa dialihkan ke hal yang baru gitu ya. Kayak makanan tadi akhirnya juga ke frozen gitu frozen ya. Food ya. Frozen dan ini juga dibantu dengan digital Mas. Digital ya. Nah, kira-kira Mas Denis, kalau di teman-teman UMKM ini kesadaran mereka tentang digital itu apa sih? Dari digital ini kira-kira mereka bisa manfaatkan apa? Satu, sekarang kalau misalkan kita menggunakan platform digital, mulai dari produksinya, manajemennya, pemasarannya, keuangannya, dari 4 ini sampai pembiayaan, kira-kira dia harus, satu kalau digital itu dilihat dari produksinya dia sudah digital atau digital ini misalnya menggunakan aplikasi ya, untuk prosedur menggunakan beli barang produknya untuk suppliernya. Terus yang kedua, misalkan keuangannya, atau mungkin bisa dengan digital, itu kan lebih baik, lebih mudah juga untuk mengatur keuangan untuk prediksi ke depan. Nah mungkin bisa nanti teman-teman kita bisa turun ke lapangan nih untuk membantu UMKM menggunakan aplikasinya ya kan. Itu yang kita harapkan. Saya mewakili UMKM mengharapkan seperti itu ya gitu ya. Terus yang kedua mungkin
dari media promosinya, dari sosial media, dari marketplace, dari toko online-nya, itu harus digerakkan semua. Karena semua sekarang sudah beradaptasi dengan seperti itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan kalau ikan yang hidup itu adalah ikan yang berani mengikuti arus. Jadi ikan yang tidak mengikuti arus hanyalah ikan yang mati. Jadi mau adaptasi atau mau mati seperti ikan itu. Jadi gitu ya, intinya bahwa digitalisasi itu untuk di UMKM dari semua sektor ya. Jadi mulai produksinya, manajemen keuangannya, manajemen personalia atau sampai pemasaran ini semuanya juga bisa disentuh dengan digital gitu ya. Ya. Nah ini ke Mas Bakti nih, ke Mas Bakti. Mas, ini kan UMKM itu sering kalau kita lihat kan kadang-kala mereka ini sering bingung. Usaha itu kalau kata motivator itu dimulai dulu saja. Urusan lainnya belakangan kan gitu. Yang penting semangatnya ada karena ini masalah mental gitu. Nah, kalau dari Mas Bakti sendiri gimana? Harusnya mereka ngurusin izin-izin dulu atau hal-hal yang berbau teknis seperti itu atau memang start dulu aja gitu. Mas Bakti. Kalau maksud gini Mas David, mungkin nyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Wida, disampaikan oleh Mas Dennis, sekalian nyambung tadi yang pernah kita bicarakan di luar sesi tadi, bahwa kalau dari konstruksi hukum, kita kan tadi punya tema terkait UMKM di persimpangan jalan konvensional ataupun digital. Nah, saya punya pengalaman dulu Mas terkait pendampingan kepala rumah tangga perempuan di Jawa Timur. Itu ada sekitar 25.000 lebih ibu kita. 25.000 orang. 25.000 orang di Jawa Timur. Kalau di Kabupaten Malang sekitar 8.000 orang perempuan, kepala rumah tangga perempuan yang ternyata dalam Jadi saya ceritakan kembali terkait pendampingan kita di Jawa Timur waktu itu Mas ini. Dari situ akhirnya saya bisa mengambil hikmah Mas David. Hikmahnya adalah ternyata kembali ke resesi tahun 98 dulu Mas Wildan. Ketika 98 terjadi resesi ekonomi, itu yang terdampak ternyata hanya kaum elit saja. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di UMKM, survive mereka. Itu hampir sama ketika terjadi hari ini. Ketika ada COVID dan lain sebagainya, kalau saya melihatnya agak sedikit berbeda dengan Mas Denis. Meskipun dengan manajemen yang dalam tanda petik seadanya. Plus dengan cerita ketika kemudian tahun 2014 sampai 2019, ketika kita melakukan pendampingan, dengan usaha yang sangat kecil, tidak kenal digital, tidak kenal apa namanya UMKM, dia punya anak, dia punya usaha, jalan. Cuman kan saya berpikir mau sampai kapan seperti ini terus. Dari perspektif hukum, kebetulan kan saya alhamdulillah waktu itu lulus dari Fakultas Hukum Brawijaya. Kebetulan saya melihat kalau ini diteruskan, ini akan menjadi persoalan. Akan menjadi persoalan kenapa misalnya satu waktu saya punya komunitas anak-anak muda yang bikin paku kayu es itu, Mas Denis. Modelnya es. Jadi untuk bokongi kayu-kayu supaya kayu kalau dipotong itu tidak meletek itu. Itu 8 ton per bulan produksinya mereka. Tapi satu waktu dia dilaporkan ke kepolisian. Gara-garanya satu, nggak punya hak cipta oleh orang lain. Masuklah penjara dia gara-gara ini. Dan cerita-cerita itu banyak di kawan-kawan kita yang berbasis UMKM. Makanya seringkali kayak misalnya COVID ini, ada alasan bahwa kemudian pangsa pasar menurun, bahan baku tidak terpenuhi, sudah ada perjanjian dengan komunitas yang lain, kemudian perjanjian ini ada masalah. Nah barangkali menurut saya ke depan teman-teman UMKM suka tidak suka, mau tidak mau memang dalam proses era globalisasi seperti ini, namanya media sosial, namanya digitalisasi dan lain sebagainya, suka tidak suka memang harus dimasuki. Kenapa? Ya karena tingkat survive-nya kita nanti ke depan memang harus di sana. Nah sebelum masuk ke sana barangkali Mas, memang satu legalitas berbadan hukum itu memang perlu menurut saya. Contoh saja misalnya hari ini atensi dari pemerintah terkait UMKM sudah ada kementeriannya kalau tidak salah. Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 terkait UMKM juga. Definisi UMKM
mikro berapa, kecil berapa, menengah berapa, perlindungannya seperti apa, proses perizinannya bagaimana. Saya pikir secara regulasi peraturan perundang-undangan, saya pikir itu tercover. Tapi bagi saya secara pribadi tidak usah terlalu berpangku tangan kepada pemerintah. Namanya usaha ya usaha, nggak usah terlalu manja dan lebay berharap uluran tangan pemerintah. Ukuran keberhasilannya itu tidak di situ sebenarnya. Gitu Mas David. Itu anunya aja. Nanti lebih banyak diskusinya kita. Oke, menarik sekali. Ini kembali ke Mas Wildan. Tadi kan memang disampaikan dari Mas Bakti bahwa ya mungkin UMKM meskipun pemerintah juga cukup aktif dalam membantu UMKM, tapi memang menurut Mas Bakti UMKM juga harus berdikari bahwa jangan berharap uluran tangan pemerintah terus-terusan. Nah ini kalau boleh kita tahu, Mas Wildan. Kita tahu jumlahnya UMKM tahun 2011, 56 juta. 56 juta. Jadi tidak tahu. Di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang atau nasional? Nasional kan ya? Itu membuktikan sebenarnya di Indonesia itu UMKM ada. Oh ya. Mas Danis mungkin tahu ngurusin yang tadi itu 8.000 tadi itu ya di Malang Raya itu ya. Kembali ke Mas Wildan ini, Mas. Seperti disampaikan Mas Bakti tadi bahwa mungkin ekosistem digital itu juga perlu dibentuk dan itu saya rasa pemerintah juga harus mengambil porsi di situ. Kira-kira kalau saat ini kira-kira yang apa kebijakan dari pemerintah untuk mensupport pergerakan digital sejauh ini dan apakah melalui regulasi-regulasi ataukah kebijakan lain yang kira-kira mendukung ekosistem digital UMKM ini? Monggo Mas. Ya, jadi kalau di konsep ekonomi ini sebenarnya digital itu masuk di dua ruang. Pertama, dia akan mengurangi biaya transaksi. Ya. Jadi proses digital ini kan sebenarnya tujuannya adalah dalam kalau ekonomi itu kan kita bicara supply and demand. Ya. Dia akan mengurangi biaya transaksi. Yang pertama. Yang kedua, dia akan mengurangi asymmetric information. Jadi dengan digital pasar ini semakin terbuka, kemudian tidak ada orang itu dalam konsep ekonomi bebas dulu sebenarnya kan pasar itu kan dianggap menemukan keseimbangannya sendiri. Tapi kemudian ternyata ada asymmetric information. Jadi orang kadang-kadang tidak tahu bahwa ada informasi yang tidak sempurna. Disitulah digital itu muncul. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua tadi saya katakan mengurangi biaya transaksi. Jadi biaya-biaya itu menjadi berkurang sehingga sistem ekonomi itu jauh lebih efisien. Dan yang ketiga dalam aspek ekonomi juga bahwa hampir kita temukan di semua negara ya itu teknologi itu sudah diakui bahwa itu akan meningkatkan akselerasi, meningkatkan pertumbuhan, produktivitas itu sudah pasti. Nah, bagaimana pemerintah? Dia harus masuk ke situ. Jadi bukan hanya pada bagaimana menyediakan bandwidth yang besar, tapi juga bagaimana digitalisasi ini sudah menjadi bagian dari proses pendidikan pertama. Jadi misalnya, nah sekarang ini kita sebagian besar memang COVID ini kita dipaksa mau tidak mau kita harus berdigital ya. Jadi tapi ini sebenarnya bagus ya karena kita ini kalau nggak dipaksa itu nggak bisa. Misalnya di kampus ya, kampus itu kalau kemarin tidak COVID mungkin ya kita akan berjalan lambat. Namanya digitalisasinya ya ada sudah kita rencanakan di kampus tapi itu akan berjalan lambat. Tapi begitu COVID mau tidak mau dalam waktu singkat kita harus berupaya untuk mempercepat itu. Akhirnya sekarang mahasiswa itu hampir tidak perlu ketemu dosen, sampai lulus pun dia tidak perlu ketemu dosen itu bisa sampai lulus ya. Sampai lulus dapat ijazah dia nggak pernah ketemu dosennya itu bisa. Itu dulu hanya bisa dilakukan oleh UT. Nah sekarang itu bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya bahwa ada faktor sumber daya yang memang saya kira kita diuntungkan dengan anak-anak kebiasaan karena itu kan kalau kita lebih banyak learning by doing ya. Tidak ada pendidikan khusus. Sekarang misalnya dengan kampus Merdeka atau belajar Merdeka ini teman itu tidak harus sekolah sistem, tidak harus sekolah programmer, itu bisa sekolah di mana saja. Dan saya kira semakin itu dibuka, itu memberikan kesempatan pada semua orang untuk mengakses ilmu pengetahuan. Jadi kalau dengan ilmu pengetahuan lebih mudah diakses, itu biaya pendidikan akan semakin murah. Nah,
Itu yang akan membuat, itu nanti akan mendorong ekosistem yang saya sebut ekosistem itu kan sebenarnya hubungan antar individu, antar komunitas di mana menghasilkan satu keseimbangan kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di pemerintah sendiri saya kira juga ke depan kalau pendapatan kita semakin tinggi, maka proporsi alokasi digital kita ini kan semakin turun. Nah, itu harusnya dijaga dan kemarin juga sudah ada bantuan-bantuan untuk ini kan, untuk bandwidth dan sebagainya. Dan bandwidth kita memang masih kurang ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu saya kira pemerintah bisa ini situ. Infocom sendiri misalnya kita ada satu lembaga yang butuh bandwidth besar itu langsung disuplai sekarang. Jadi itu memang kita masih ketinggalan dari negara lain, tapi kita nanti bisa lebih cepat, karena proses belajarnya kita ini banyak kan learning by doing. Teman-teman ini bikin perusahaan ya itu kan nggak pakai buku semua, nggak pakai semua buku semua. Itu luar biasa menurut saya. Itu yang di Indonesia itu sebenarnya kita sudah memulai apa yang disebut sebagai belajar merdeka. Jadi nanti kampus merdeka itu belajar merdeka. Nah kaitannya dengan pemerintah itu mulainya dari sana. Dari kampus merdeka, saya melihat dari bawah ya, itu dari sisi sumber daya. Kemudian dari sisi investasi. Nah, itu artinya di sini property right atau hukum itu menjadi penting. Kita ini masih lemah ya. Jadi misalnya orang mau jualan itu misalnya ditipu. Itu ya sudah kan gitu. Oh ya udah ketipu ya sudah gitu. Ya sudah habis itu kita cari yang lain. Jadi tidak pernah hal yang kecil pun itu tidak pernah terlindungi. Jadi dari sini transaksi digital itu menjadi penting untuk dilindungi, bahkan mungkin nanti ada semacam mesin lawyer gitu ya, mesin lawyer yang mesin lawyer yang bisanya begini. Jadi mesin lawyer ini maksudnya dia langsung berikan sinyal ketika ada masalah dia langsung ke lawyernya, tetap dipakai Pak. Nah, tetap ke lawyernya gitu ya, tetap dipakai. Jadi misalnya kalau jadi begini, jadi misalnya saya membeli sesuatu. Kemudian ini tidak sesuai. Saya cuma ngeklik bahwa ini tidak sesuai dengan barang saya. Itu nanti lawyernya di mana Bukalapak atau itu sudah melakukan prosesnya, langsung berproses. Yang jualan ini langsung, saya tidak perlu komplain ke penjualnya. Saya cuma mengatakan pada Bukalapak ini saya nggak puas. Gitu. Nah, ini Bukalapak yang bekerja nanti, mesinnya di situ yang bekerja langsung menuntut pada orang yang beli. Nah, saya terima enggak? Begitu saya terima, maka sudah saya tinggal tanda tangan, maka saya tidak tahu prosesnya, saya tinggal mengatakan. Jadi istilahnya dia delik aduannya sangat cukup saya klik gitu aja itu udah delik aduan. Nah, perlindungan semacam itu. Jadi kalau dalam sistem sistem ekonomi itu kan juga harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjadi penting untuk orang bisnis. Jadi tadi menyangkut dari masalah UMKM. Jadi memang saya kira tujuan pemerintah untuk membentuk sistem itu ya tujuannya untuk melindungi. Jadi kita harus berpandangan UMKM bahwa kalaupun kita mengurus izin itu adalah untuk melindungi kita, bukan untuk menghindarkan kita kalau dari pajak dan sebagainya. Saya kira juga ke depan itu juga bagi pemerintah itu sangat positif karena ini potensi penerimaan negara yang cukup besar dari digital. Jadi kalau mereka semua terdaftar dan terdigitalisasi kemudian terdatabase dengan baik, jadi pemerintah menarik pajak itu juga jauh lebih gampang. Dia nggak perlu menyurati orang. Sistem itu akan berjalan. Jadi pemerintah nanti ke depan kan juga harus bikin mesin penarik pajaknya sudah otomatis semacam itu. Jadi kecil-kecil aja pajaknya, tapi kalau banyak itu kan ya lumayan. Itu ini jangka panjang. Itu sebenarnya peluang, Mas David. Peluang itu artinya seperti ini. Kalau menurut konteks hukum itu kan sesuatu yang subhat itu kan bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan. Ya. Contoh dalam proses digitalisasi proses transaksi di media online. Selama ini belum ada sesuatu yang mengatur misalnya antara UMKM satu dengan UMKM yang satunya berkolaborasi, bertemu, menghasilkan sesuatu yang berupa MOU, ada pajaknya. Tidak ada. Ini kan sebenarnya juga peluang, menurut saya ya. Ya. Dan kemudian memang salah satu kekhawatirannya itu adalah yang disampaikan Mas Wildan tadi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka itu sebuah keniscayaan bahwa teman-teman UMKM mulai sekarang harus sadar hukum bahwa legalitas itu penting.
badan hukum itu penting. Badan hukum itu bisa jadi PT, bisa jadi CV. Dan kalau bingung ngurusin legalitas kan bisa langsung ke Mas Bakti gitu ya? Insya Allah bisa dibantu ya? Kita bantu, kita bantu Mas. Minimal Dibuatkan- itu yang terbaik untuk dibuatkan UMKM kita ready 24 jam. Tidak ada Ready soal 24 jam. Ya. Dengan harga yang sangat murah karena UMKM, ya Mas Bakti ya? Karena pakai digital, Pak. Ya malah saya sebenarnya hari ini kepingin menantang KIPA, Oh. menantang Mas David dan kawan-kawan yang ada di KIPA. KIPA ini kan satu produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan milenial, Mas Wildan. Artinya ini adalah salah satu bagian dari keluarga besar UMKM yang memfasilitasi untuk bertemunya teman-teman UMKM satu dengan UMKM yang lain. Dan ini tidak hanya ngomong Malang, ngomong Indonesia. Jadi kalau memang Mas David dan kawan-kawan memang ini adalah pure untuk UMKM, kebetulan saya kan basicnya hukum nih Mas. Ya. Selama kan punya aplikasi KIPA itu. Ya. KIPA itu kan ngajari teman-teman UMKM masalah Sadar keuangan dan lain sebagainya. Inklusi keuangan. Nah, di titik itu kan kadang-kadang ada persoalan hukum. Bagaimana cara mendirikan badan hukum, bagaimana proses untuk bikin CV, bikin PT, ada persoalan perjanjian, dan sebagainya. Bikin aja satu fitur atau apa namanya di KIPA yang kemudian saya bisa memberikan layanan digital terhadap teman-teman yang di KIPA. Dan itu gratis, Mas. Ya, luar biasa. Tepuk tangan Gratis. dulu dong buat Mas Bakti ini. Luar biasa. Ternyata lawyer juga peluangnya cukup besar ketika di digital ya Mas ya. Harus menyentuh digital juga. Artinya, iya. Ini mempermudah ya, ini mempermudah. Untuk mempermudah kawan-kawan kita, Mas. Betul. Supaya, mereka brandnya sudah punya, pasar sudah punya, tapi badan hukumnya tidak punya. Mereka punya satu kebingungan. Di mana mereka mau bertanya? Ya di KIPA tidak apa-apa. Siap. Siap untuk bergabung di KIPA untuk memfasilitasi. Saya mau tanya, ini sudah dirancang atau otomatis? Kita ketemu baru hari ini. Ya. Jadi lawyer digital itu satu saat itu akan pasti seperti itu. Jadi ya. Kita jawab. Yang siap Mas Bakti. Oke, Mas, ke Mas Denis lagi ya. Mas Denis, ini kan terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa ada kalau Mas Wildan tadi menyampaikan bahwa keinginan artinya keinginan teman-teman untuk go digital itu sangat diharapkan karena ke depan memang peluangnya akan ke sana ya. Terkait dengan Covid atau tidak, mungkin Covid ini hanya mempercepat biar teman-teman UMKM untuk go digital. Nah, problemnya adalah kadang-kadang di level UMKM itu Mas Denis, kadang ada yang bilang di Covid ini jangankan untuk memberikan ruang anggaran untuk pengembangan dan macam-macamnya. Kita sustain hidup ini untung-untungan, sudah bisa hidup aja untung-untungan, Mas. Gimana pendapat Mas Denis? Banyak nggak yang ngalami kayak gitu? Ini sangat banyak yang cerita dan sangat hampir 24 jam. Itu satu hari itu ada 10 sampai 20 nomor yang masuk ya di HP saya ini. Itu terkait dengan banyak sekali kan. Jadi data di UMKM, karena saya masih di Kabupaten Malang, gitu, terus di Kabupaten Malang itu ada 423.000 by data statistiknya BPS ya per 2019. Itu ada data. Datanya kami punya per kecamatan juga ada. Itu dibagi dengan 7 bidang, ada jasa, ada kopi, ada UMKM makanan. Karena di sini bicara UMKM itu tidak hanya produk yang industri ya. Jadi jasa itu termasuk UMKM ya. Jadi saya mulai dari awal menanggapi dari Mas Bakti. Jadi di mana UMKM itu dilindungi oleh Undang-Undang nomor 2008 nomor 20 itu mengatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro itu kategorinya bahwa asetnya dia 50 juta ya. Dan dia omsetnya 300 juta maksimal. Nah, di atas itu 300 sampai dengan 1 miliar itu kecil. Nah, menengah itu di atas 1 miliar. Itu asetnya. Kenapa perlu kita perjelas? Karena satu, dari badan hukum atau dari hukum itu memang kita perlu wajib untuk legalitas. Dan pemerintah kan sudah mulai mengeluarkan namanya OSS ya, One Single Submission untuk satu perizinan secara dasar. Waktu-waktu dulu ada namanya TDP, tanda daftar perusahaan, ada namanya SIUP, surat izin usaha mikro, surat izin perdagangan. Semua sudah tidak ada. Per September 2019 itu jadikan satu menjadi NIB, nomor induk berusaha, di mana satu orang itu bisa mengeluarkan satu NIB tapi izin usaha mikronya itu bisa banyak, lebih daripada 30 boleh.
Itu untuk perseorangan. Itu. Nah, itu mereka wajib. Kenapa? Salah satu contoh kasus ada salah satu kecamatan bahwa penggunaan gas melon itu hanya untuk keluarga dan usaha mikro. Nah, kalau mereka yang usaha mikro tidak punya legalitas yang menerangkan bahwa beliau itu adalah usaha mikro, jadi pihak yang berwenang boleh menangkap. Gitu. Itu ada satu kasus yang waktu itu 2017 seperti itu. Jadi di Kecamatan Dampit waktu itu seperti itu. Dan yang kedua, kenapa perizinan itu penting? Jadi bulan Maret itu namanya adalah Lion Air. Itu perusahaan bikin produk kimia. Itu ada di Ndau. Namanya Mas siapa ya? Saya lupa. Itu produknya adalah produk-produk kimia seperti HCl. Nah, itu terus Trawas seperti itu. Dia hanya beli banyak terus dikemasi kecil-kecil seperti ini. Hanya apa? Dia tidak punya izin edar. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, apakah NIB tadi sudah bisa mengcover itu? Jawabannya tidak. Karena NIB itu ibarat hanyalah sebagai legalnya perusahaan itu, tidak untuk izin edarnya. Jadi untuk izin edar itu tergantung dari masing-masing produknya. Itu perlu diketahui oleh masing-masing UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi perlu tahu ini, karena ini masih kurang sosialisasi. Dan di banyak media sosial, di grup-grup Facebook ataupun sosial media, itu padahal untuk bantuan, misalkan yang sekarang lagi tren dari Kementerian Koperasi UMKM itu namanya Banpres 2,4. Ini yang lagi booming ya. Bahwa di situ mereka harus punya KTP, KK dan juga surat izin. Dan izin itu bisa dibuat gratis misalkan ya. Misalkan itu di one single submission itu. Tapi kamanya dia harus kalau sudah selesai dia harus perjanjian komitmennya harus ke bawah ke Dinas PTSP laporan dan juga kepada pemerintah kecamatan dan juga desa untuk melaporkan bahwa saya ini sudah punya gitu. Baru dari desa nanti itu akan dibuatkan surat izin keterangan dari desa. Jadi beberapa satu studi case kasus misalkan ya, desa itu tidak berani mengeluarkan surat izin terkait dengan ya, jualan untuk solar. Tidak berani, itu ada di Pandansari waktu itu. Nah akhirnya di one single submission itu ada KBLI-nya, itu ada, boleh, dan usaha mikro itu boleh, jual eceran di situ itu boleh, itu KBLI-nya. Berarti setelah itu dikeluarkan, desa boleh mengeluarkan atau berani mengeluarkan seperti itu, karena patokannya di situ gitu. Karena itu ada dilundang oleh undang-undang, seperti itu Mas. Siap. Kayaknya pengalaman banget ini Mas Denis ini ngurusin UMKM, ngurusin legalitas dan berbagai macam persoalan. Padahal saya pengen ngomongnya ngurusin yang tadi, yang kepala rumah tangga perempuan ya, itu perlu disupport juga ya, entah disupport secara ekonomi ya kan, atau secara pendamping ya perlu dicarikan ya. Silakan dibahas berdua saja ya. Oke, buat teman-teman KIPA, hari ini akan ada hadiah dari KIPA berupa pulsa senilai Rp500.000. Dan ini akan diberikan buat 10 orang yang masih bertahan sampai sekarang di Zoom-nya KIPA. Yang 5 syaratnya harus upload story di IG-nya masing-masing dan tag @KIPA Indonesia. Yang 5 lagi nanti kita berikan kepada teman-teman yang kira-kira pertanyaannya cukup bagus ataupun ada sumbangsi ide-ide untuk UMKM, nanti akan kita kasih hadiah. Untuk pembicaraan enggak kita kasih hadiah. Ya, jadi peserta aja, untuk para peserta saja. Nyambung yang tadi, Mas Denis, itu tadi kemudahan OSS itu, ya one single submission, ini ada hubungannya sama Omnibus Law atau apa? Atau memang sebelumnya sudah ada seperti itu? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya? Ini hanya kemudahan sebenarnya, perizinannya. Jadi ini kemudahan perizinan dan pemerintah bisa mengatrol ya. Jadi di situ kan kalau tidak di situ ada perseorangan. Oke, perseorangan termasuk dari industri mikro, kecil, kalau menengah itu harus NPWP sudah dimasukkan. Kalau mikro kecil tidak perlu dimasukkan. Baru CV. Jadi kalau CV, pendaftaran CV itu sekarang hanya SKT sama akte notaris, tapi harus didaftarkan juga itu ke one single submission
dengan atas nama CV. Nah, untuk kelengkapannya itu perlu ada NPWP yang aktif dan juga kalau mau keluar itu hanya mengeluarkan NIB. Sedangkan izin untuk komersil dan yang lain-lain, nah itu harus dilengkapi dengan izin komersil untuk izin IMB sama dengan izin lingkungan gitu. Yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sudah cukup banyak ya hal-hal yang dipangkas dalam perizinan saat ini ya. Iya, ya. Iya. Dan perlu ini Mas, Dinas Perizinan itu dia tidak akan mau mengeluarkan surat ketika dia tidak punya NIB. Jadi ketika waktu itu Dinas mau mengeluarkan surat bahwa perusahaan A ini adalah tidak mengeluarkan limbah atau limbahnya sudah sesuai dengan aturan, itu dia harus punya NIB dulu. Itu baru Dinas Lingkungan Hidup bisa bergerak ke bawah. Itu pentingnya NIB sekarang. Siap. Oke, kembali ke Mas Wildan. Kita ingin nanya Mas, ini kan kemarin gembar-gembornya bahwa UMKM ini juga disupport dengan sama pemerintah gitu ya. Ada 28,8 triliun kalau nggak salah untuk UMKM itu. Dan itu untuk 12 juta dan masing-masing menerima sekitar 2,4 juta ya. Kira-kira kalau menurut Mas Wildan, bantuan langsung tunai seperti ini nih di UMKM dampaknya akan seperti apa Mas? Apakah ini cukup produktif atau ini akan jadi konsumtif nantinya Mas Wildan? Saya kira bantuan kepada UMKM itu justru ini ya, itu kan sebenarnya bantuan modal. Berbeda kalau bantuan itu kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu kan dia akan habis untuk konsumsi. Jadi asumsinya bahwa bantuan itu untuk belanja modal. Pemerintah menganggap itu sebagai belanja modal sehingga ada akselerasi di situ. Jadi kalau di dampaknya ya pasti dia akan meningkatkan usaha mereka. Nah, tergantung nanti dia digunakan untuk apa. Apakah ada misalnya digunakan untuk konsumsi, ya? Apakah digunakan untuk membeli barang produksi. Kalau digunakan untuk membeli barang produksi, tentu impact-nya akan lebih bagus. Jadi karena tergantung dari sifat-sifat UMKM itu, dia punya backward linkage dan forward linkage seperti apa. Misalnya kalau UMKM industri makanan ya, itu backward linkage dan forward linkage-nya kan tinggi. Dia termasuk nanti suplai pada berbagai macam instansi, forward linkage-nya dia dengan industri peternakan, dengan industri pertanian dan seterusnya. Jadi itu yang dilihat. Nah, harusnya itu dilihat dulu bahwa ini mana yang UMKM yang punya backward linkage dan forward linkage besar itu pada sektor apa gitu. Jadi kalau pemerintah mau melakukan priorisasi, kecuali kalau semua dikasih bos itu ya monggo itu ini kan itu lebih bagus bagi UMKM gitu. Tapi kalau melihat dampak ekonominya dilihat bahwa keterkaitan dia ke belakang dan ke depannya seperti apa dengan bisnis-bisnis yang lain. Itu bisa dilihat. Kalau di ekonomi kami lihatnya dari model input output ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu sektor peternakan ya, itu memiliki forward linkage dan backward linkage yang besar. Pakan ternak. Kemudian sektor otomotif itu juga punya backward linkage yang tinggi. Jadi kalau sekarang ada penurunan mobil atau motor, itu dampaknya sangat besar. Karena ada bengkel, ada aksesoris, macam-macam. Apalagi itu sangat sangat bermusuhan dengan PSBB. Sangat bermusuhan dengan PSBB. Jadi mobilitas itu yang kena itu. Misalnya tadi dikatakan di Malang. Malang itu paling parah. Mungkin se-Indonesia itu dampaknya paling parah. Malang, Bandung ya. Karena apa? Karena dia basisnya itu migrasi, migran. Begitu anak orang-orang nggak sekolah, itu mereka balik ya. Itu sektor-sektor sektor-sektor backward linkage dan forward linkage-nya itu ya mati semua itu di sekitar itu. Nah, itu yang untungnya ada Mas David dan kawan-kawan ya yang mengalihkan pada bisnis-bisnis yang lain. Tapi saya kira kalau sudah punya jiwa entrepreneurship itu dalam situ apapun dia akan bisa bertahan. Saya kira gitu Mas David ya. Mungkin sama juga ya. Memang ada juga yang menyampaikan bahwa setiap pengusaha pasti punya rintangan dalam perjalanan mereka dan juga ini COVID ini mungkin tantangan terberat bisa jadi untuk pemula-pemula. Tapi kan artinya bahwa ketika tantangan terberat sudah bisa dilalui, maka berikutnya akan menjadi ringan gitu, Mas Wildan ya, kira-kira ya.
Ya Artinya mungkin dia harus mencari tantangan lagi. Oh, iya. Harus mencari tantangan lagi. Jadi iya, ketika situasi sudah normal, itu tantangannya sudah beda. Dia harus bersaing, harus mungkin harus internasional, misalnya go internasional atau apa seperti itu. Artinya tantangan akan selalu Betul, ada ya iya. untuk mereka gitu Karena ya. ketika kita mapan, mati kita. Ya udah. Karena biasanya tantangan dan masalah itu katanya Istilahnya- nama tengahnya seorang entrepreneur itu harus punya nama Istilahnya tengah tantangan. jangan sampai kita berada pada zona nyaman. Nggak boleh nyaman-nyaman, Pak ya. Boleh nyaman. Ini sudah ada yang nanya-nanya di Zoom? Oh, belum ada. Nggak ada yang mau pulsa nih kayaknya. Atau perlu kita besarin pulsanya? Karena ini tadi membahas masalah dampak-dampak juga digital, saya agak mau berbelok sedikit ini dengan tadi yang ada tema menarik yang belum dibahas juga. Mas Bakti, 8.000 orang itu diapain? Permasalahan mereka apa kira-kira? Bahkan 25.000 katanya di Jawa Timur. Ini problem apa yang mau diselesaikan sama Mas Bakti ini? Ini kalau saya boleh jujur Mas Denny, Mas David. Kesan yang kami dapat ketika kita pendampingan dengan Mas Denis waktu itu sorry, kasarnya itu negara, itu kesannya tidak hadir. Ini kita rasakan. Kenapa? Satu, mereka miskin. Kedua, mereka perempuan. Ketiga, mereka punya tanggungan anak yang harus disekolahkan, anak yang harus diberi makan, anak yang harus diberi hiburan dan sebagainya. Yang ketiga, mereka single parents atau janda lah katakan. Dari 8.000 di Kabupaten Malang ini Mas, bisnisnya ada yang jualan keripik, jualan gorengan, laundry, bikin kalau yang di Wajah itu kita pernah melihat mereka bikin bukan, sing itu loh, nis yang alas untuk sholat itu loh. Dari alang-alang itu. Jadi potret dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang ini Mas, sebenarnya itu potret potensi UMKM kita itu luar biasa. Mereka tidak tahu istilah UMKM, mereka tidak tahu istilah digital dan sebagainya. Mereka hanya berjualan dari teman punya teman, dari punya teman punya teman. Hanya itu saja. Dan tidak punya legalitas hukum apapun terkait ini. Ini yang aku sebagai lawyer itu, sorry Mas, produk miris. Mirisnya itu misalnya nih, dari produk tikar alang-alang yang ada di Wajah, dan kemudian kita pertemukan dengan orang yang kemudian tertarik, butuh dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Di titik itulah kemudian muncul masalah. Harus bikin perjanjian, legalitasnya di mana. Terus kalau misalnya ada one prestasi di antara kedua belah pihak ini, alternatif penyelesaian sengketanya bagaimana? Bahwa jangan lupa bahwa kemudian ketika ada masalah, tidak harus selalu diperdata, dipidana. Sebenarnya tidak juga, Mas. Ini pelajaran untuk kawan-kawan sebenarnya. Yeah. Artinya misalnya kayak Mas Denis, Mas David punya usaha, kemudian bikin satu MOU, pilihan penyelesaian sengketa pun tidak harus di peradilan negeri. Ada satu pilihan namanya alternative dispute resolution. Artinya kita milih satu orang yang kemudian orang ini menjadi hakim mediator kita. Itu pun selesai. Tidak ada soal sana. Dan itu dimungkinkan oleh tata urutan perundang-undangan kita. Balik lagi ke 8.000 itu tadi. Sebenarnya saya kayak Mas Denis yang sekarang bergerak di bidang UMKM. Mas David bergerak di bidang digitalisasi. Ada Mas Wildan. Kenapa enggak kemudian kita membuat satu gerakan yang sederhana saja? Orang-orang yang 8.000 ini enggak usah ambil 8.000 deh. Ambil 1.000 aja. Yang kemudian kita perkenalkan dengan kawan yang lain yang kemudian membuka cakrawala baru lagi. Di situ Mas, kalau saya boleh berkontribusi sebagai seorang yang sedikit paham hukum, ada layanan konsultasi terkait hukum, insya Allah saya bersedia. Wah mantap ini, mantap ya. Jadi 5.000 itu ternyata bermasalah ya, bukan 5.000 yang bagaimana gitu. Karena pemerintah mungkin tidak hadir di sana, akhirnya mereka berdua ini yang hadir di sana. Dan katanya kemarin, jangan bayangin yang cantik atau yang bagaimana, problem mereka sudah cukup banyak. Dengan usia yang cukup variatif juga. Gitu ya, itu Mas ya. Ada yang mau pulsa ini? Tidak ada? Ada pertanyaan? Buat para pembicara di depan? Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya ke Mas Denis mungkin ya. Mas Denis, tadi kan kalau konkretnya kadang-kadang di teman-teman UMKM memang kalau ngomong UMKM kan memang secara
arti bahwa UMKM memang levelnya tadi yang seperti disampaikan ada mikro, ada kecil dan ada juga menengah dan problemnya juga berbeda-beda. Mas, ini kadang-kadang kadang nih ada banyak penjual-penjual kecil, kadang-kadang penjual nasi di sekolahan karena di kampus-kampus gitu yang mungkin tadi Mas Wildan juga sampaikan ya jangan bangun infrastrukturnya sekarang, secara bangunan sendiri ini masih pandemi gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu juga pedagang-pedagang yang sekitar sekolahan ini juga mengalami dampak gitu kan Mas. Mas kira-kira apa ya? Kira-kira langkah konkretnya buat mereka, saya ini jualan nasi terus habis itu sekarang sekolahnya tutup gitu kan. Kira-kira apa Mas Danis? Kira-kira langkah konkret yang kira-kira bisa mereka lakukan supaya mereka tetap bisa survive gitu Mas. Oke, mereka adalah masuk dalam kategori mungkin dikategorikan F&B, mereka keren ya. Food and beverage. Wah. Enggak tahu. Saya jawab karena saya sastra ya, minuman gitu, mungkin maksudnya gitu. Biar Mas David yang jawab ini Mas. Biar kelihatan milenial ya. Kelihatan kecil. Ya, jadi untuk kelas mereka ya, mereka memang satu yang saya katakan dari awal bahwa mau nggak mau harus melakukan digitalisasi ya. Digitalisasi banyak programnya, apa yang dikatakan oleh Mas Wildan tadi, ini adalah momennya mereka harus berubah gitu kan. Salah satunya konkretnya, mereka harus tetap berjualan, mau nggak mau harus posting gitu ya. Jadi menandakan bahwa beliau ini memang masih aktif untuk berjualan, itu satu. Ya, kita kan beli IT. Barangkali memfasilitasi ini ya. Jadi produk-produk mereka bisa ditampilkan di IG-nya Mas Danis gitu ya. Oke, siap itu Mas. Terus yang kedua, bahwa untuk digitalisasi sekarang banyak kok layanan-layanan untuk bergabung dengan mohon maaf kita sebut merek ya, Grab gitu ya. Terus menggunakan pembayaran menggunakan OVO, Link dan lain-lain ya. Itu yang belum pernah disentuh, padahal itu belum sampai ke bawah. Artinya di Kabupaten Malang hampir saya ngikuti pelatihan mulai dari tahun ini ada sekitar 2.300 yang disentuh itu. Karena yang disentuh adalah yang mereka yang punya legalitas dulu yang didahulukan. Itu fasilitas pemerintah. Nah, itu yang disentuh itu tidak ada hampir tidak ada 10% yang punya akun itu untuk jualan online lewat online media sosial, GrabFood dan lain-lain. Itu tidak ada. Padahal itu bisa dilakukan ketika ada satu ini. Ada namanya toko 24 jam. Ini menarik. Waktu itu saya ngisi sama toko 24 jam. Jadi namanya toko 24 jam. Padahal itu adalah makanan aja, makanan ringan seperti itu. Terus makanan-makanan yang bisa diawetkan gitu. Iya, food and beverage, F&B ya gitu kan. Itu bisnis di situ. Nah, itu langkah konkret dia. Salah satunya dia harus tetap survive, membuat bahwa pelanggan itu jangan lupa bahwa kalau mereka tidak produksi, otomatis pelanggan akan lupa. Seperti itu. Jadi mau tidak mau itu ada harus produksi. Kalau perusahaan besar, mohon maaf, pada waktu mereka tidak kena pandemi, dia masih melakukan kegiatan sosial. Itu untuk apa? Untuk bahwa konsumen agar tidak lupa dengan produknya. Nah kalau perusahaan kecil mana mau sudah makan aja susah, untuk produksi aja ini tidak tahu apakah bisa gitu kan untuk modalnya untuk produksi. Mau apalagi itu mau ngasihkan apa ya? Istilahnya ngasih-ngasih seperti itu seperti perusahaan besar itu. Tidak bisa. Jadi langkah konkretnya adalah tetap berjualan, posting, lakukan perubahan dengan mengikuti tren digital. Salah satunya mungkin jadi jualan online gitu, menggunakan aplikasi yang ada gitu kan ya. Termasuk sebenarnya saya berharap bahwa kita hadir di sana itu biar tahu regresinya untuk tahun depan seperti apa di literasi keuangannya. Itu sangat penting bahwa tidak ada satupun pelatihan yang nyantol ke mereka terkait dengan keuangan. Jadi mereka harus ditanya berapa untungnya, ya yang tahu ya kalau sudah dijual setelah itu nggak tahu kadang beli rokok. Masih konvensional. Ya, kadang nggak dicatat, kadang malesnya ada. Dan itu memang perlu adanya hadirnya teman-teman yang KIPA itu di sana. Gitu loh. Siap. Berarti memang mereka juga harus berbenah ya. Artinya berbenah. Saya rasa juga cukup banyak memangnya aplikasi-aplikasi digital yang kira-kira bisa membantu teman-teman UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Apalagi di kala pandemi seperti ini. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan.
Yang pertama dari Sutri Asminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah punya produk dan sudah punya PIRT. Apa itu sudah cukup untuk mempromosikan produk saya, untuk memperluas penjualan di masa pandemi ini? Dan bagaimana caranya untuk bisa tetap eksis? Terima kasih. Nah, ini tadi nggak disebutkan juga ya. Nanti barangkali bisa disebutkan dulu pertanyaannya untuk siapa. Produknya Ya. apa gitu ya. Nah, oh ya, ini ada pertanyaan produknya apa? Nggak ada di sini. Pokoknya ada PIRT-nya. Nah, siapa yang mau jawab? Ini kira-kira dari Mas Denis atau Mas Bakti? PIRT itu kan urusan hukum. Apa? Nah, PIRT urusan hukum. Izin. Apa sudah cukup untuk mempromosikan produk saya? Nah, Mbak Sutri Asminah. Jangan-jangan anggota juga dari Mbak Sutri Asminah, terima kasih pertanyaannya. Saran saya, cukup atau tidak cukup untuk mempromosikan produknya jenengan, bagi saya ada atau tidak ada PIRT, bagi saya itu keep going dulu, tabrak aja, jalan terus sampai kemudian sama bisa kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Denis, bisa pakai digital, WhatsApp, IG, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian syarat untuk sukses itu kan sebenarnya tidak hanya urusan legalitas saja, bahwa itu penting ya. Tapi kemudian bahwa kontinuitasnya, istiqomahnya, ada personal brandingnya, itu yang menurut saya juga penting. Itu kalau dari sisi saya sih. Nggak tahu nanti Mas Wildan sama Mas Denis nambahnya gimana. Saya nambahin. Iya, boleh. Mas Denis, silakan ditambahin. Ya. Bu siapa? Bu Sutri Asminah. Mbak ya. Mbak Sutri Asminah. Mbak Kita nggak tahu juga umur Bu siapa, dia berapa. Pokoknya Mbak. Oke, jadi dari PIRT. Ini PIRT itu perizinan industri rumah tangga yang dikeluarkan oleh Dinkes dalam area tarafnya masih di dalam Kabupaten Malang. Itu hanya untuk produk-produk yang kategorinya di atas 7 hari dan bukan makanan dan bukan minuman, bukan susu, bukan frozen food. Nah, jadi itu adalah makanan yang di atas 7 hari, misalnya keripik dan lain-lain. Itu bisa kita tebak bahwa produknya beliau jelasnya bukan minuman, bukan frozen food, bukan susu. Itu kategorinya PIRT-nya beliau. Nah, ya termasuk snack ya itu. Ya. Jadi gitu. Apakah itu sudah cukup secara izin edar? Itu untuk makanan itu sudah cukup. Cuman secara legalitasnya dasarnya dia perlu NIB dan UMK. Karena apa? Mungkin untuk produksinya dia mungkin menggunakan gas melon, misalkan gitu kan. Jadi nanti tidak dipersalahkan. Dan yang kedua, untuk fasilitas apa sih kenapa harus ada NIB ya gitu. Pemerintah akan memberikan pelayanan yang utama di prioritas yang punya NIB. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga misalkan itu untuk akses ke pendanaan itu belakangnya ada akses untuk kepabeanan. Jadi untuk akses impor-impor itu gunakan nomor 12 digital yang untuk NIB itu. Dan yang terakhir, mungkin kalau beliau itu ingin ringan untuk listrik ya. Itu salah satunya untuk punya NIB itu. Dan nah itu gunanya NIB untuk itu gitu ya. Nah, jadi untuk misalnya sudah PIRT, sudah punya NIB, loskan saja gitu. Jadi tapi jangan sambil nunggu NIB enggak produksi ya, itu salah gitu ya. Jadi yang pertama memang tanpa perizinan usaha bisa jalan karena ada pasar gitu kan. Enggak ada pasar, ada perizinan, perusahaan enggak akan bisa jalan itu. Itu kan paling penting di situ ya poinnya seperti itu. Jadi tetap berjualan ya, kalau poinnya yang saya terima tadi dari mereka berdua tetap berjualan. Nah, terkait dengan perizinan barangkali ada sektor yang perlu ditambahin karena berbeda usaha kadang-kadang berbeda izinnya. Ya. Selama sudah ada PIRT, kalau mau enggak mau ya tetap jualan, namanya juga berdagang ini UMKM juga harus jualan. Gitu ya. Ada salah satu hal yang sekarang lagi harus izin dasar itu sebenarnya ada 3. Dia ada NIB, UMK, kalau izin edar makanan ada PIRT sama merek sebenarnya. Nah, ya merek itu. Nah, berapa sih? Mereka pasti takut. Mas kalau izin merek berapa gitu. Padahal di undang-undang sudah ada bahwa merek itu kalau secara dia karena usaha mikro kecil punya NIB menunjukkan bahwa dia adalah usaha mikro kecil itu antara 500 sampai 600 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena itu di bawahnya Dijen HKI. Nah, seperti itu seharusnya beliau nanti bisa merapat. Kalau fasilitas pemerintah itu tidak saya anjurkan. Kenapa? Karena mindset kita harus berdikari tadi ya. Saya lebih setuju seperti itu ya untuk UMKM lah seperti itu.
Nah ini sebelum melangkah ke pertanyaan berikutnya, Mas Wildan. Nah, karena kondisi UMKM ini kan agak berbeda-beda Mas Wildan ya. Ada yang mungkin terdampak dengan penurunan yang sangat signifikan omsetnya. Ada juga yang bisa jadi malah naik di kala pandemi seperti ini. Nah ketika di teman-teman UMKM yang kira-kira masih ada sisa-sisa uang mereka, kalau misal mereka pingin sedikit investasi atau apa gitu, barangkali ada saran-saran dari Mas Wildan untuk saving di mana ini Mas Wildan? Tergantung berapa ya. Kalau nilainya kecil kan ya biasanya ya untuk konsumsi atau untuk inilah ya untuk rekreasi agar dia imunnya meningkat gitu-gitu aja, hiburan gitu. Itu menurut saya penting mengalokasikan untuk kesehatan dan imunitas. Imunitas itu kan bisa hiburan untuk konsumsi ya. Tapi kalau mau investasi kecil-kecilan ya sebenarnya banyak usaha itu dengan investasi sangat kecil itu banyak sekali. Saya kira Mas Denny itu bisa lebih menjelaskan bikin komunitas. Karena sekarang ini yang berkembang kan bisnis komunitas. Jadi kalau yang kecil tadi ketika kita belum punya izin, kita belum punya belum bisa ekspansi, ya kita di komunitas itu sambil membesarkan branding kita. Sambil membesarkan branding kita sambil nunggu ya. Mungkin izinnya sampai selesai, saya kira itu. Kemudian kecuali kalau sekarang sih kalau investasi di Malang ya, ini properti sudah mulai meningkat ya. Properti sudah mulai meningkat, tapi properti itu kan untuk kelas yang menengah ke atas ya. Kemudian juga investasi yang kecil-kecil, jangka pendek, saya kira juga lebih ke orientasi produksi itu food and beverage itu sebenarnya yang paling cepat. Itu memang risikonya besar, tapi keuntungannya risikonya kecil, untungannya juga kecil. Jadi bisnis itu kan sesuai dengan risiko. Kalau risikonya besar ya, untungnya besar ya pasti risikonya nanti besar. Juga. Itu sudah bagian dari risiko bisnis ya. Tapi ya tadi sebenarnya ya jalan itu ya harus berjalan itu karena ini kan sebenarnya mencari peluang dalam situasi yang sempit itu kan menarik gitu ya. Menarik karena itu akan mempermudah ketika kita kondisi normal itu kita akan jauh lebih kuat dalam situasi itu. Siap. Tapi artinya investasi bisa dilakukan tergantung duitnya juga ya Pak ya, Mas Wildan ya. Jadi duitnya berapa dulu, mau invest apa dulu, mau yang jangka pendek atau jangka panjang atau mungkin memilih logam mulia, properti atau apa itu bisa dilakukan juga ya. Nah ini terkait topik tersendiri nanti. Topik tersendiri kayaknya. Oh, topik tersendiri. Siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Gifari. Izin bertanya, baru-baru ini BPS menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Apakah ada dampak langsung ke UMKM? Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit ya. Pada intinya bahwa untuk UMKM kira-kira barangkali ada tambahan mungkin Mas Wildan. Saya kira gini ya, jadi Indonesia ini kan UMKM ini kan sebagian besar juga informal. Itu sekitar 90%. Usaha ini kan UMKM dan itu menyerap tenaga kerja saya kira jauh lebih banyak. Dan itu kalau dampaknya pasti, tapi sebagai buffer ya dia karena UMKM itu bisnisnya kecil, jadi kalau terdampak ya kecil dan risikonya juga kecil dibanding dari usaha yang lain, usaha besar. Tentu saja kalau usahanya besar itu risikonya jauh lebih besar. Jadi kalau usahanya kecil ya risikonya hantaman itu juga lebih kecil. Kecuali kalau memang pekerjaan-pekerjaan itu memang hilang. Ada yang beberapa UKM kalau di kota Malang, kalau di kota-kota mungkin di luar Malang ya ini kan anak-anak pulang semua ke daerahnya ya itu mungkin atau daerah-daerah pertanian itu mungkin tidak begitu tinggi dampaknya. Tapi untuk daerah yang migran, yang pokoknya yang terkait dengan mobilitas manusia, itu sangat berat itu, sangat berat. Jadi misalnya di Malang ini ya tadi saya katakan pukulannya paling berat ya. Kalau di Surabaya yang terpukul adalah industri. Kalau industri dan karena UKM di Indonesia ini selalu ketika ada industri besar selalu ada UKM kecil di sekelilingnya itu pasti dan polanya seperti itu. Dan misalnya ada pabrik besar itu di sekitarnya itu ada UMKM yang mengelilingi dan jumlahnya sangat banyak. Kampus juga begitu. Ini kampus besar. Mungkin kalau kita ingin jualan di kampus atau pemerintah mau beli ke UMKM juga tidak mungkin. Biasanya levelnya kelas menengah. Tapi di situ kelas menengah itu kan suppliernya kan juga UMKM semua. Itu pasti kena semua. Nah,
Itu yang apa menurut saya yang relatif berat ya. Tapi untungnya kan ada BLT ya. Tapi gini, BLT itu kan juga kabarnya sampai Desember ya. Nah itu kan ada pilkada juga. Jadi memang harus diselesaikan sampai Desember. Ada lagi nanti BLT untuk pekerja itu mulai tahun depan itu ada lagi BLT untuk pekerja itu. Dan itu saya kira juga akan pemerintah harus memberikan bukan janji ya. Kalau janji itu kalau zong itu kan bahaya juga ya. Tapi memberikan sikap optimis. Jadi di berbagai diskusi saya kira banyak sikap-sikap optimis itu ya. Karena ekonomi itu sebagian besar itu karena ekspektasi. Ketika kita berekspektasi itu kita semakin buruk, ya kondisinya akan semakin memburuk. Betul. Jadi artinya kan bahwa dampak, kalaupun seandainya resesi ini terjadi pun dampak di UMKM memang ada, tetapi juga yang non UMKM jauh lebih terdampak karena mereka sudah cost-nya besar gitu kan ya, perusahaan skalanya sudah besar dan otomatis mereka dampaknya jauh lebih besar juga ya. Artinya boleh nambahin Mas Bakti. Saya tuh ingat, saya kan punya buku itu Mas, tahun 70-an. Buku itu judulnya 1001 Cara Mencari Uang. Tahun itu Mas, itu cara mencari uang itu bisa jadi yang hari ini sudah tidak ada. Itu mungkin menjawab pertanyaan soal resesi atau barangkali sering berjalannya zaman, berjalannya waktu, ada jenis pekerjaan yang nanti akan hilang dengan sendirinya, akan muncul yang baru. Dan suka tidak suka sekali lagi UMKM harus sangat sensitif terkait itu, melihat pola perkembangan zaman. Dulu kalau Denny sebelum lahir, mungkin Mas Wildan sudah lahir. Ada Jangan belum. Sudah lahir. Belum. Dulu itu kalau tidak salah di sekitar kampus kita, Jalan Veteran tuh, kan ada upgrade keliling tuh, foto-foto yang kerubutan pakai stongkring dan sebagainya, kita upgrade foto. Sekarang pun juga ada. Dan itu menghilangkan satu jenis pekerjaan. Terus kemudian orang yang kita punya sendok, punya piring supaya tidak dicuri sama tetangga, sendok sama piring ditulisi Denis, tulisi Mas Wildan pakai apa? Grafir. Terus upgrade keliling dan sebagainya. Nah, dulu tidak ada yang jenis pekerjaan terkait misalnya IT, bikin media sosial, bikin startup dan hari ini hadir. Dan saya pikir seiring berjalannya waktu akan semakin banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa jadi itu ditangkap oleh adik-adik kita, kawan-kawan muda kita. Ya. Itu Mas. Ini juga konteks hukum. Saya tadi kepikiran Mas, ketika dibilang ada upgrade foto-foto, saya mau jawab iya tapi ketahuan tuanya kita nanti. Itu kan zamannya beliau ya. Itu pertanyaan pancingan itu. Mas Wildan diam saja padahal dia pasti lebih tahu aku dapat dia itu. Itu berarti seiring berjalannya waktu mau resesi mau tidak, satu keniscayaan bahwa akan muncul jenis pekerjaan baru, akan hilang dengan sendirinya. Orang supir sepatu di jalan kan dulu banyak, sekarang pun juga tidak ada. Betul, dan bahkan tadi seperti disampaikan Mas Bakti kan tahun 98 itu yang selamat malah UMKM ya. Perusahaan besar-besar pada tumbang semua. Tapi kan cuci sepatu dulu kan nggak ada, sekarang malah banyak kan. Cuci sepatu, laundry kan dulu nggak ada. Dan yang sekarang adalah anak-anak muda semua Mas. Iya. Contoh nih, ini anak ini belum lulus, dia sudah ahli UMKM. Dulu kalau zamannya kita ditanya mau jadi apa, guru, PNS kayak Mas Wildan. Sekarang kayaknya jadi YouTuber, jadi gitu ya. YouTuber, blogger, gamer dan sebagainya. Dari tadi bahas kuliahnya Mas Denny, saya jangan-jangan ini Mas Wildan juga dosennya Mas Denny enggak ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Tiara Saputri. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri saya Tiara Saputri dari Kota Dumai, Riau. Ini jauh sekali. Oh, mahasiswanya Mas Wildan ini. Semoga dapat nilai baik habis ini ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Denny. Oh, kok pertanyaannya ke Mas Dennis? Bagaimana meningkatkan kembali daya beli masyarakat? Bagaimana meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang mana sudah mulai berubah saat masa pandemi seperti pada saat ini? Jadi kepada ini ya, meningkatkan daya belinya. Kira-kira Mas Dennis ada pandangan tentang meningkatkan daya beli? Bercanda. Ya Mbak Tiara Saputri, ini mahasiswanya. Silakan Mas Dennis. Intermezzo. Bercanda ya Mas.
Ya, jadi ini tentang apa tadi? Tuh kan, ini masalahnya. Cak, masukan supaya bagaimana meningkatkan daya beli di kala pandemi seperti ini. Ini berhubungan dengan market ya, berhubungan dengan pasarnya itu loh Mas. Ini berhubungan dengan pasar. Oke. Satu. Oh ya, tambahnya peran digital di situ di mana? Apakah membantu juga tentang daya beli itu sendiri? Ya. Satu saya melihat bahwa ini dilihat dari konsumennya sendiri. Kalau misalnya konsumen sendiri lesu ya, mau tidak mau kita harus bagaimana konsumen ini bisa kembali lagi untuk mungkin yang pekerja sudah mulai membaik ya untuk saat ini ya. Itu satu, itu melihat dari konsumennya gitu. Di konsumen ini pasti akan tetap untuk melakukan transaksi jual beli. Mungkin karena waktu pandemi itu transaksinya jadi hal-hal yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Jadi prioritasnya adalah yang mereka kategori primer dan sekunder. Tersiernya sudah itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bisa memberikan konsumen itu salah satunya kita harus survive bahwa kita harus selalu tampil di penjualan melalui platform digital gitu kan. Karena konvensional sekarang sudah mulai harus diturunkan. Jadi kalau dulu yang jualannya 70% konvensional dan 30% itu digital. Kalau bisa sekarang adalah dibalik. Dia dibalik menjadi 30% konvensional dan 70% digital. Nah, itu pasar marketing tapi persaingannya juga ketat. Nah, bagaimana kita bisa nge-brand kalau branding kita itu selalu menarik untuk konsumen? Itu ada namanya kalau kita penjualan ada namanya kategori selling dan ada kategori kedua. Jadi kalau pertama selling ada working, yang ke atas ada branding. Nah, posisi kita ada di mana dulu ya? Itu mungkin ada bahasan tersendiri biar panjang ya. Oh, siap. Jadi nanti akan ada tema tersendiri untuk itu ya. Jadi ya yang penting bahwa kita harus tetap eksistensi, bahwa dengan eksistensi itu konsumen tidak akan melupakan kita. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya mungkin ini ya, kalau bukan masalah daya belinya yang berkurang, tapi mungkin metodenya yang berubah ya. Jadi iya. Jadi kalau dulu orang-orang suka datang ke pasar, orang datang ke resto-resto, bisa jadi sekarang habitnya sudah berubah. Jadi bahwa sentuhan digital itu sangat penting supaya mereka juga bisa menjamah market yang jauh lebih gede, yang sudah mulai berubah kulturnya itu ya, Mas Denis ya. Iya. Siap. Ada tambahan dari Mas Wildan barangkali tentang daya beli masyarakat ini? Oh ya. Jadi kalau di ekonomi itu ada teori namanya supply created on demand. Jadi artinya bahwa kalau kita itu teori lama ya, teori lama, dan itu dipakai oleh para entrepreneur ya untuk menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang itu beralih. Jadi itu idenya kalau Mas Bekti bilang itu setiap laki-laki itu selalu ada perempuan yang mencintainya. Jadi selalu. Jadi langsung patut. Selalu seperti itu kira-kira. Jadi penciptaan tren itu penting. Jadi, penciptaan tren itu penting ketika kita membuat namanya trendsetter dan sebagainya itu ya, membuat sesuatu yang berbeda. Jadi ketika orang sudah jenuh pasar, jangan-jangan dia tidak membeli itu bukan karena tidak punya uang, tapi dia sudah jenuh. Ini semua sudah saya lakukan, apa yang belum. Dan di situ saya yakin bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru, karena dia kan kreator. Human itu kan human creator, jadi dia menciptakan sesuatu. Dan itu dari mana? Ya dari belajar, dari kolaborasi, dari diskusi, dari baca buku, macam-macam. Jadi dalam kondisi krisis ini, maka saya sarankan mungkin ketika pasar kerja ini belum tinggi, sekolah atau belajar. Nah, itu saya kira di teori itu untuk invest human sambil nunggu ekonomi sedang membaik. Itu kalau dari perilaku individu, dari daya beli dari sisi ini ya, dari sisi penjual. Kalau dari sisi masyarakat, daya beli itu kan ditingkatkan dari peningkatan pendapatan tentu saja. Dalam situasi begini memang orang sebenarnya sudah melakukan rasionalisasi, menurunkan beberapa konsumsi, memindahkan konsumsi. Nah, itu akan mempertahankan daya beli mereka. Tentu saja ini tidak bisa ya, harus ada pemerintah di situ kalau untuk mempertahankan daya beli itu ya, misalnya. Terutama terkait dengan, saya kira bantuan-bantuan pemerintah itu kan sebenarnya untuk mempertahankan daya beli kita agar tidak merosot. Nah, untuk kelas menengah memang perlu stimulus. Jadi misalnya
kemarin Pak Erlangga itu mengusulkan kredit untuk pajak ya, pengurangan pajak. Nah, saya kira itu bisa meningkatkan daya beli. Jadi meskipun kita nggak ingin beli motor, misalnya, tiba-tiba pajaknya turun, motor 15 juta jadi 10 juta, wah itu orang jadi pengen beli toh, gitu. Jadi semacam itu. Jadi pemerintah harus melakukan stimulus-stimulus begitu untuk merangsang. Jadi stimulus itu kan agar terangsang itu kan harus ada stimulus. Gitu ya. Saya kira seperti itu, Mas. Iya, jadi termasuk juga mereka harus karena daya beli dipengaruhi juga mereka yang mulai mengatur finansialnya gitu ya. Jadi kayak Mas Denis ini juga bisa jadi harus berkurang travelingnya gitu kan. Oh enggak ya. Kalau Mas Denis aman lah. Traveling virtual. Travelingnya sekarang virtual. Ini ada yang pertanyaan cukup panjang. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Nah ini terkait dengan kompetisi dari Mas Rahardian Wijaya. Pola pikir semua orang di era seperti ini adalah untuk survive di UMKM-nya masing-masing, namun kompetisi semakin tinggi karena banyaknya UMKM baru akibat mungkin karena kena PHK kerja dan faktor lain. Mohon pencerahannya Bapak-bapak. Produk UMKM saya adalah di bidang F&B. Nah ini ada F&B lagi Mas. Nah ini artinya kalau Mas Rahardian Wijaya ini mempermasalahkan di mana dengan daya beli yang mungkin bisa jadi turun, ternyata banyak juga ini UMKM pedagang baru yang karena memang mereka kena dampak PHK. Iya. Nah barangkali ada yang mau menambahkan karena ini tidak ada spesifik ke siapa. Ini karena pertanyaan untuk Bapak mungkin. Oh iya buat Mas Pak. Ya ada tulisannya Bapak, mohon maaf ya. Izin Dek Denis ya, saya menjawab ya, Pak David. Jadi gini Pak David, saya tak ambil prinsip dasarnya saja. Jadi dulu itu ada filosof dari Yunani, namanya Aristoteles. Dia menyampaikan bahwa manusia itu adalah zon politikon. Zon politikon itu artinya manusia itu prinsipnya adalah makhluk sosial, yang dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh interaksi, dia butuh sesuatu yang tidak bisa kebutuhannya itu nggak bisa dicukupi oleh dianya sendiri. Pasti dia harus berelasi, pasti dia berinteraksi dengan orang lain, dan pasti butuh dengan orang lain. Prinsipnya itu aja, bahwa dia punya produk, bahwa dia punya sesuatu yang pastinya orang akan tertarik dengan itu. Tinggal bagaimana caranya membuat orang tertarik, tinggal bagaimana setelah tertarik kemudian beli, setelah beli kemudian ada komitmen yang kontinuitasnya itu jalan. Itu mungkin Dek Denis bisa nambahi. Kalau saya, jadi realitas itu bisa kita lihat dua hal. Jadi pertama kita bisa melihat realitas itu sebagai suatu kompetisi. Tapi kita juga bisa melihat ini satu harmonisasi atau satu kolaborasi. Jadi kalau tadi yang berkompetisi itu kan yang dikatakan oleh pimpinan KIPAN, homo homini lupus. Jadi manusia itu adalah serigala manusia yang lain. Saling memakan ya. Nah, saling memakan itu kata Rama begitu ya. Nah itu apa? Nah itu akhirnya orang itu cenderung berkompetisi. Tapi kalau pakai Aristoteles, saya pakai namanya comboranomik. Ekonomi ya. Itu ekonomi comboran. Itu begini. Saya pergi ke Mas Wildan, comboranomik. Jadi gini. Jadi sampean pergi ke pasar Comboran, cari barang apa aja ada. Kalau nggak percaya, Mas sampean cari apa? Kalau bingung, ya mesti dia marah. Tapi saya mau cari ini, pasti ada. Besok ya, atau 2 hari lagi ya. Cari barang apa saja di Comboran, itu ada. Padahal barangnya itu nggak ada. Ada namanya Roma Spanyol. Nah, itu namanya, itu yang saya sebut itu sebenarnya reseller, jadi bisnis reseller. Jadi kita tidak harus menjual barang kita sendiri, tapi kita bisa ketika ada teman kita yang bagus, kita jualin gitu. Kita jualin. Sekarang kan banyak kan anak-anak kecil itu, anak-anak SMK itu sekarang jualnya reseller. Dia sehari itu bisa dapat produk itu 50, jual 50 produk, 80 produk, itu untungnya cuma 2.000, 3.000. Nah itu kalau setiap hari itu rata-rata minimal itu dapat 50, jualan 50 produk.
cuman reseller aja dia, nggak produksi apa-apa. Ya kadang gitu dia, nah itu itu yang dilakukan di pasar Comboran itu seperti itu. Jadi barang apa saja itu dicari ada, sama juga. Nah di Malang juga begitu, dan itu kita waktu mahasiswa itu sudah melihat seperti itu. Nah itu kemudian sekarang hampir bisnis-bisnis komunitas-komunitas itu seperti itu, dia reseller. Jadi itu kan sebenarnya tadi kembali ke asymmetric information itu bisa dijembatani dengan teknologi. Itu sekarang muncullah yang disebut dengan reseller itu. Itu sebenarnya konsepnya dulu dari, kalau saya bacanya di Comboran itu, ketika cari apa saja di situ ketemu itu. Ya. Reseller itu lahirnya memang di Comboran kalau nggak salah. Ini ada teori baru tentang Comboran ini, dari beliau yang gelarnya doktor ini. Jadi tidak main-main. Bisa jadi menjadi ilmu baru besok ini Comboran. Buat yang belum tahu, Comboran itu adalah pasar serba ada mungkin ya. Mentalitas di sana cukup bagus pedagangnya, bahwa semua barang yang dicari oleh konsumen itu harus ada. Jadi harus ada apapun caranya. Nah, artinya dalam kompetisi itu saya rasa itu Pak ya. Artinya kan Mas Wildan menyampaikan bahwa pasti akan ada kolaborasi bagaimana kita dengan pedagang yang lain, dan dengan digital juga sangat dipermudah dengan model tadi reseller ataupun dropshipper gitu ya. Jadi kita nggak perlu punya barang sendiri, kita bisa jualkan barang yang lain-lain dan dikirim langsung dari supplier ke konsumen, dan kita hanya menerima komisinya saja. Dan itu sangat memungkinkan. Buat teman-teman yang mungkin baru join, kita sampaikan bahwa di sore hari ini obrolan kita dengan tema UMKM ya, di persimpangan jalan antara konvensional dan digitalisasi. Ada bonus pulsa sebesar Rp500.000 untuk 10 peserta Zoom kita hari ini. Yang 5 akan kita berikan buat teman-teman yang ngupload story di IG-nya masing-masing dengan nge-tag @kipa-Indonesia. Yang 5 orang lagi yaitu yang bertanya ataupun memberikan ide yang bagus dan kreatif untuk UMKM ke depannya. Itu ya buat teman-teman yang barangkali baru bergabung. Oke, ini mungkin sudah 1,5 jam kita ngobrol mas ini ya. Mungkin enggak kerasa kali ya. Mungkin yang kerasa yang denger mungkin. Kalau COVID nggak boleh lama-lama. Nah ini barangkali ada closing statement dari para narasumber atau para panel apa ini namanya para narasumber hari ini. Barangkali ada closing statement yang kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada para UMKM dalam menghadapi pandemi saat ini dan juga masalah digitalisasi itu. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh mereka? Mungkin dari Mas Wildan. Ya. Jadi kita ini kan bangsa yang punya nilai-nilai gotong royong yang kuat ya. Nah itu nilai gotong royong itu kalau dalam konsep sekarang kan basis komunitas. Ya. Kemudian dalam aspek teknisnya asosiasi. Jadi saya kira komunitas-komunitas itu harus menjadi asosiasi sehingga dia bisa melakukan bantuan, termasuk bagaimana dia memfasilitasi terkait dengan bantuan hukumnya, bantuan teknisnya. Ya, ke depan itu harus semakin mapan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira juga literasi keuangan ya, itu juga penting bagi UMKM kita terkait ketika dia harus berhubungan dengan berbagai macam pihak. Nah, di sini saya kira KIPA di sini bisa menjembatani itu, literasi keuangan itu melalui pengelolaan keuangan berbasis digital. Itu kalau ini jarang kita lihat, yang banyak itu kan pengelolaan ini ya pasar ya, marketplace-nya sudah banyak, tapi pengelolaan keuangannya ini yang belum. Nah, di sini nanti akan ditambahkan juga bukan hanya pengelolaan tapi manajemen keuangan dari internal UMKM itu juga mereka juga perlu menata, dan saya kira ke depan itu saya kira yang kita harapkan di masa depan. Kalau kondisi ekonomi memang masih resesi, tetapi ketika kita menutup diri dan pesimis, itu akan menambah kondisi ekonomi itu akan semakin buruk. Gitu. Jadi sikap-sikap optimis itu tentu saja dengan hitungan-hitungan tertentu ya, itu saya kira akan saya kira hari esok itu pasti lebih baik daripada hari ini. Saya kira itu dari saya. Oke, buat Mas Denis, barangkali apa pesannya buat teman-teman UMKM? Ya,
Ini dari saya bahwa kita harus mencoba hal baru, jangan ragu. Karena seperti digitalisasi itu adalah hal baru yang harus kita coba. Terus yang kedua bahwa UMKM itu harus tetap optimis, teman-teman yang di sana. Bahwa di lapangan itu banyak sekali hambatan dan cobaan, itu adalah suatu hal yang menarik, kata Mas Wildan, untuk kita lakukan untuk Grits, karena membuat peluang di suatu yang sulit itu sangat menarik daripada membuat peluang dengan banyak kesempatan. Ya, merekrut, melihat kata tadi, tertarik dengan kata-katanya Mas Wildan tadi. Nah mungkin kita untuk UMKM kita harus banyak kata tadi bahwa banyak yang di PHK dan juga dia akhirnya banyak yang pensiun dini seperti itu. Dan terus membuat UMKM itu karena mereka menolak untuk bangkrut ya. Jadi kita boleh menua ya, tapi kita tidak boleh menolak untuk bangkrut. Kita harus menolak untuk tua. Jadi walaupun umur sudah tua kita tidak boleh menolak untuk tua. Jadi seperti digitalisasi ini kita harus menolak untuk konvensional. Jadi saran saya teman UMKM tetap survive di lapangan, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi berubahlah sesuai dengan kesempatan dan pasar yang ada dan disesuaikan dengan hal tersebut. Terima kasih. Itu aja mungkin Mas ya. Siap. Dari Mas Bakti? Ya mungkin sedikit Mas David nyambung dari Mas Wildan sama Mas Denis bahwa situasi yang sekarang itu sudah situasi yang borderless, situasi yang tidak ada sekat negara, tidak ada sekat wilayah, tidak ada sekat sesuatu sudah terhubung dalam satu alat yang seperti ini dan sangat kecil. Bagi saya seperti itu sangat peluang yang sangat besar kepada kawan-kawan UMKM. Yang saya juga melihat potensi kawan-kawan muda ini sangat luar biasa. Ide-idenya, gagasannya, mimpinya itu sangat cemerlang. Artinya gagasan, ide, dan mimpi itu secepatnya direalisasikan dan jangan pernah takut terhadap satu keadaan itu. Itu aja sih Mas. Makasih Mas David. Siap, aplaus dulu buat para pembicara kita sore hari ini. Apa yang kita simpulkan bersama bahwa kondisi apapun yang terjadi di Indonesia saat ini atau bahkan di dunia, kita rasa bahwa yang paling penting adalah mindset kita, bahwa kita harus tetap positif gitu ya, tetap positif bahwa segala macam problem itu bisa jadi terjadi, bisa jadi akan terjadi dalam kondisi normal ataupun tidak normal. Tapi bahwa mindset ini sangat penting supaya kita tetap bisa fight dan tetap berjuang ya. Terima kasih banyak Mas Wildan, Mas Denis dan Mas Bakti. Mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa supportnya dan tenaganya untuk membantu di sekitar mereka. Insya Allah ini tidak akan selesai sampai di sini. Kita akan bikin program-program seperti tantangan Mas Bakti tadi. Ke depan kita akan bikin sesuatu yang kira-kira mereka harus terlibat dan harus campur di situ ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menghadiri acara webinar sore hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan juga bahwa acara ini terselenggara dengan beberapa pihak. Yang pertama dari GIPA Indonesia, terima kasih juga buat umkmberdaya.id, dan juga dari IC Malang, dan juga Mas Bakti dengan Bakti Law and Firm gitu ya. Riza Syndicate. Dan juga hari ini tadi juga kegiatan ini disupport juga oleh teman-teman UMKM yang tergabung dalam KNCI, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia, seperti gelasnya ini tadi ya, ada logonya KNCI, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia di DPJ Malang Raya. Terima kasih saudara-saudara semua, sampai ketemu di ajang berikutnya, obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngomong